Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat Jemaat Yesus Puro pada hari ini 17 Mei 2023. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita adalah Penciptaan, Hari Sabat, dan Akhir Zaman. Ya. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan urapi kami dan kuasa kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan juga pelajaran ini dapat tertanam dan tertabur dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita tahu bahwa pertentangan besar yang terjadi di surga ya antara Kristus dan juga iblis atau Lucifer itu adalah mengenai otoritas Tuhan ya. Karena di situ Kristus atau Yesus uh, campur campur tangan dalam urusan penciptaan, dan iblis atau Lucifer pada waktu itu yang mempunyai jabatan tidak diikutkan sehingga diiri dan menjadi pertentangan besar. Dia harus dibuang ke bumi dan pertentangan besar berlanjut sampai akhir zaman nanti. Dan kalau kita baca di Wahyu pasal 14 ayat 7 dan 9 dan juga 12, maka kita akan mendapat sebuah ringkasan bahwa masalah utama sebenarnya yang terjadi pada konflik di akhir zaman antara iblis dan setan, iblis dan Kristus maksud saya, itu adalah mengenai isu penyembahan. Ya, apakah kita mau menyembah uh, Tuhan atau Sang Pencipta itu di Wahyu 14 ayat 7, atau si binatang ya, atau iblis itu di Wahyu 14 ayat 9 ya. Sehingga uh, hubungan antara pencipta dan juga hari Sabat ini menjadi penting, karena ketika kita berbicara mengenai penciptaan, penciptaan itu adalah dasar dari semua kepercayaan kita. Kepercayaan kita semua dibangun di atas penciptaan, sehingga apa yang masuk masuk akal antara Allah sebagai pencipta kita ya dengan eh, isu penyembahan ini ya, maka kita akan dapatkan bahwa Sabat hari ketujuh itu menjadi isu yang penting ya di dalam penciptaan ini. Kita bisa baca di Kejadian 2 ayat 1-3, hari Sabat, hari ketujuh itu tertanam dalam kisah penciptaan. Ya. Sehingga ini sangat berhubungan dengan penyembahan kepada Sang Pencipta itu. Ya. Dan kalau kita melihat ya di Wahyu 14 ayat 12, ya, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang memelihara perintah Allah dan iman Yesus. Ya. Jadi yang memelihara perintah Allah, ya, pesan terakhir adalah panggilan untuk menyembah Sang Pencipta dan bukan musuh. Panggilan ini terkait erat dengan mematuhi 10 perintah, ya. Dan konflik yang terjadi antara yang baik dan yang jahat itu tidak terkait dengan mengasihi sesama, 6 perintah terakhir, tetapi lebih kepada mengasihi Tuhan. Itu 4 perintah yang pertama. Dan itu termasuk hari Sabat di dalamnya. Karena tanda yang akan kita terima di akhir zaman nanti, Bapak Ibu, akan menunjukkan siapa yang kita sembah, apakah Tuhan ya, atau hari Sabat itu, atau binatang, yang mana itu berujuk kepada hari Minggu kalau kita belajar ya. Nah, Ellen White mengatakan dalam buku Patriarchs and Prophets ya, di chapter 27 halaman 307, terjemahannya seperti ini. Menunjuk kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi itu membedakan Allah yang benar dari semua Allah palsu. Ya. Semua orang yang memelihara hari ketujuh menandakan dengan tindakan ini bahwa mereka adalah penyembah Tuhan. Jadi, Sabat adalah tanda kesetiaan manusia kepada Tuhan selama masih ada orang di bumi yang melayani Dia. Jadi, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang benar, Allah yang menciptakan dunia ini. Dan kita harus percaya akan hal itu.
Karena Allah yang kita sembah itu membedakan Allah yang benar dengan Allah yang palsu, Allah yang lain. Ya. Dan uniknya ini di kalimat yang kedua dari kutipan ini, Be- ka- uh, karena banyak orang yang beranggapan bahwa oh saya merayakan hari apa saja yang saya anggap hari Sabat, saya rasa itu baik dan benar gitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus menanggapi itu dengan makanya pekan penciptaan itu menjadi penting ya Bapak Ibu. Hari Sabat itulah hari ketujuh, yang mana hari ketujuh lah Allah memberkati hari itu gitu. Jadi kita harus lihat bahwa dari segi urutan waktu, maka hari ketujuh lah yang harus kita sembah, dan itu adalah hari Sabat gitu. Dan itu yang membedakan kita sebagai penyembah Tuhan yang benar-benar adalah penyembah Tuhan. Dan hari Sabat menjadi tanda kesetiaan manusia kepada Tuhan. Setia dalam arti kita melakukan perintah-perintahnya, ya. Dan ini menjadi pilihan di akhir zaman nanti, ya. Kiranya kita tetap setia pada pemeliharaan hari Sabat, ya, sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati.